Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali anak-anak di pembelajaran online IPA SMP Negeri 3 Binangun. Pada pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengajak kamu belajar bersama Miss Sasa. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, namaku Sasa. Hari ini saya akan mengajak anak-anak kesayangan Bu Karomah untuk belajar tentang sistem reproduksi. Sebelum mulai pembelajaran, Miss Sasa mau kasih tahu kalian mengenai pembelajaran IPA di kelas 9. Ada berapa sih bab IPA semester 1 di kelas 9? Di kelas 9 semester 1, kita akan mempelajari 5 bab IPA. Bab yang pertama adalah sistem reproduksi manusia. Dalam sistem reproduksi manusia, kita akan mempelajari bagaimana cara manusia menghasilkan keturunan. Di bab kedua ada sistem reproduksi hewan dan tumbuhan, yang akan mempelajari bagaimana cara hewan dan tumbuhan melestarikan kehidupannya. Dan di bab yang ketiga ada pewarisan sifat. Jadi di sini kita akan mempelajari mengapa ada manusia berkulit hitam dan manusia berkulit putih dan lain sebagainya. Sedangkan di bab keempat dan kelima ada listrik statis dan listrik dinamis yang akan mempelajari gejala kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana dengan penilaiannya? Secara umum ada 3 penilaian yang akan digunakan. Penilaian yang pertama adalah penilaian pengetahuan yang berupa nilai ulangan dan nilai tugas. Yang kedua adalah keterampilan yang berupa unjuk kerja, proyek, produk, dan portofolio. Sedangkan yang ketiga berupa sikap, yaitu sikap spiritual dan sosial. Adapun KKM-nya, kalian harus mencapai nilai untuk pengetahuan 72 dan keterampilan 74. Khusus hari ini, kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu sistem reproduksi, di mana kalian akan belajar mengenai pembelahan sel, alat reproduksi, menstruasi dan kehamilan, dan penyakit reproduksi. Langsung saja yang pertama yaitu pembelahan sel. Pembelahan sel memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis, dan yang ketiga pembelahan amitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Pembelahan ini terjadi pada sel tubuh. Pembelahan yang kedua adalah pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel anakan. Dan sel anakan yang dihasilkan bersifat haploid dan terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan yang ketiga adalah pembelahan amitosis yang terjadi spontan atau langsung. Dan ini terjadi pada organisme tingkat rendah seperti bakteri dan alga. Materi selanjutnya adalah alat reproduksi. Alat reproduksi pria memiliki beberapa bagian. Alat reproduksi pria dibedakan menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terletak di luar dan dapat diamati secara langsung. Misalnya penis dan skrotum. Sedangkan bagian dalam terletak di bagian dalam tubuh dan tidak bisa diamati secara langsung. Contohnya testis, epididymis,
kantung sperma, vas deferens, dan uretra. Lalu apa sih fungsi bagian-bagiannya? Yang pertama ada penis, yaitu alat kelamin luar untuk memasukkan sperma. Yang kedua ada skrotum yang berfungsi melindungi testis. Yang ketiga ada testis yang berfungsi menghasilkan sperma. Yang keempat ada epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima ada kantung sperma yang memberi makan sperma dan menghasilkan cairan basah. Yang keenam ada vas deferens yang merupakan saluran penghubung epididymis dan uretra. Yang terakhir ada uretra yang fungsinya untuk saluran keluarnya sperma dan urin. Bu Guru ulangi lagi ya. Penis sebagai alat kelamin luar untuk pemasukan sperma. Skrotum melindungi testis. Testis menghasilkan sperma. Epididymis tempat pematangan sperma. Kantong sperma memberi makan sperma dan menghasilkan cairan basah. Vas deferens sebagai saluran penghubung epididymis dan uretra. Uretra, saluran keluarnya sperma dan urin. Dalam reproduksi, alat reproduksi pria berfungsi menghasilkan sperma, di mana sperma dihasilkan oleh testis. Adapun proses pembentukan sperma disebut sebagai spermatogenesis, di mana dimulai dari spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer, berubah menjadi spermatosit sekunder, berubah menjadi spermatid, dan menghasilkan 4 buah sperma. Saya ulangi lagi, proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis, dimulai dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan menghasilkan sperma sebanyak 4 buah. Sperma inilah yang akan membuahi sel telur yang dihasilkan wanita. Adapun alat reproduksi wanita adalah sebagai berikut. Alat reproduksi wanita juga dibedakan menjadi 2, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terletak di luar dan dapat diamati secara langsung, yaitu vulva dan labium. Sedangkan bagian dalam terletak di bagian dalam tubuh dan tidak bisa diamati langsung. Contohnya ovarium, oviduk atau tuba falopi, rahim atau uterus, dan yang terakhir adalah vagina. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah ovarium yang akan menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada oviduk sebagai tempat bertemunya sperma dan ovum atau disebut pembuahan atau fertilisasi. Yang ketiga ada rahim sebagai tempat menempelnya embrio. Dan ada vagina sebagai jalan masuknya sperma dan keluarnya bayi. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama ada ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada oviduk sebagai tempat bertemunya sperma dan ovum. Yang ketiga ada rahim sebagai tempat menempelnya embrio. Dan yang terakhir ada vagina sebagai jalan masuknya sperma dan keluarnya bayi. Dalam reproduksi, alat reproduksi wanita berfungsi menghasilkan ovum, di mana ovum dihasilkan oleh ovarium. Adapun proses pembentukan ovum disebut sebagai oogenesis,
Dimulai dari oogonium yang berubah menjadi oosit primer, yang kemudian berubah lagi menjadi oosit sekunder, dan berubah menjadi 1 sel ovum dan 3 sel badan polar. Jadi hanya dihasilkan 1 sel ovum dari 1 oogonium. Ulangi lagi ya, proses pembentukan ovum disebut sebagai oogenesis. Dimulai dari oogonium, oosit primer, oosit sekunder menjadi 1 buah ovum dan 3 buah sel badan polar. 1 oogonium hanya menghasilkan 1 ovum. Materi selanjutnya adalah menstruasi dan kehamilan. Tahukah kamu mengapa wanita mengalami menstruasi? Jawabannya adalah menstruasi terjadi karena sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Akibatnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim akan keluar. Maka dapat kita simpulkan menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Siklus menstruasi terjadi selama 28 hari, di mana pada hari ke-1 sampai ke-5, seorang wanita akan mengalami menstruasi. Dan di hari ke-6 sampai hari ke-14 terjadi pematangan sel telur. Dan di hari ke-15 sampai 28 keluarlah sel telur atau yang disebut sebagai masa subur. Lalu bagaimana jika ovum dibuahi oleh sperma? Jawabannya adalah terjadilah kehamilan. Tapi tak mudah ya, soalnya sperma harus berebut untuk dapat menembus ovum. Adapun ovum setelah dibuahi oleh sperma akan melebur menjadi zigot yang kemudian berkembang menjadi morula, berkembang menjadi blastula, kemudian menjadi gastrula, kemudian menjadi embrio, dan barulah menjadi janin. Buku ulangi ya, zigot, morula, blastula, gastrula, embrio, dan janin. Selanjutnya, embrio akan menuju rahim, tertanam di endometrium yang disebut sebagai proses implantasi, dan akan berkembang selama 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Di rahim, bayi dilindungi oleh selaput dan cairan amnion, di mana amnion berfungsi untuk melindungi janin dari benturan dan guncangan, memberi ruang seimbang, menjaga temperatur, dan melancarkan proses kelahiran. Sedangkan makanan dan oksigen diperoleh bayi melalui tali pusat dan plasenta. Lalu bagaimana dengan bayi kembar? Bagaimana sih prosesnya? Jadi bayi kembar ada 2 ya. Yang pertama, bayi kembar identik atau sama persis, di mana terbentuk dari 1 sperma dan 1 ovum yang memiliki plasenta sama. Sedangkan bayi kembar yang kedua adalah kembar fraternal atau kembar tapi beda, terbentuk dari 2 sperma dan 2 ovum, sehingga plasentanya juga berbeda. Kita harus menjaga alat reproduksi kita agar tidak terkena penyakit reproduksi. Lalu, apa saja sih penyakit yang menyerang organ reproduksi? Yang
Penyakit yang pertama adalah penyakit gonorrhoe yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini memiliki gejala rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutahan pada bayi yang baru lahir. Penyakit selanjutnya adalah sifilis atau raja singa. Penyakit ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya adalah luka pada masuknya bakteri ke dalam tubuh dan biasanya terjadi pada daerah-daerah sekitar alat kelamin. Penyakit yang ketiga adalah herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di bawah daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejalanya berupa gatal-gatal, pedih, kemerahan, dan lain sebagainya. Penyakit kelamin yang paling berbahaya adalah HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS. Dan saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang dapat diandalkan. Yang terakhir adalah penyakit keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit lain. Sekian pembelajaran bareng Miss Sasa. Karena sekarang dalam masa COVID-19, mari kita perangi COVID dengan jagalah kebersihan dan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, jangan lupa kenakan masker jika keluar rumah. Yang ketiga, cukupi kebutuhan vitamin C tubuh dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa berbanyak olahraga serta social distancing. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ternyata pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk minggu depan, kalian akan belajar bagaimana cara bunga-bunga Miss Sasa ini melestarikan keturunannya. Persiapkan diri kalian ya. Motivasi hari ini, ada suatu hal yang lebih berharga dari sebongkah berlian, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi, capailah ilmu setinggi-tingginya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.